Belitung Timur ini harus punya event kebanggaan. Tidak perlu banyak, ya, yang penting kualitasnya sangat bagus dan itu benar-benar memberdayakan masyarakat Belitung Timur sendiri gitu. Aku juga mau nanya lagi, berarti ngomong-ngomong soal event Jelajah Pesona Jalur Rempah ini, kayaknya nih banyak banget yang berkontribusi. Iya. Sponsornya juga gede-gede banget, nah kan? Nah, aku pengen nanya, kenapa JPJR itu penting banget untuk dilaksanakan? Ya, tentunya kami sudah memikirkan dari awal ya, dari sejak 2011 itu Belitung Timur ini, siapa sih Belitung Timur gitu ya. Dari segi event itu Belitung Timur sampai di usianya 17 tahun ya, itu belum mempunyai event yang benar-benar skala nasional dan resmi ya, yang ditetapkan kementerian. Nah, sehingga kami berpikir bahwa Belitung Timur ini harus punya event kebanggaan. Tidak perlu banyak, ya, yang penting kualitasnya sangat bagus dan itu benar-benar memberdayakan masyarakat Belitung Timur sendiri gitu. Nah, sehingga muncullah event Jelajah Pesona Jalur Rempah ini, alhamdulillah gitu ya, di tingkat nasional ini berhasil lolos gitu untuk event sekelas nasional gitu. Yang mulanya itu kita bukan siapa-siapa gitu, tetapi kita sadar bahwa kita harus unggul nih dari segi event. Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, selain di saat pandemi ini kan tentu sebenarnya semuanya serba terbatas. Ya, kita tidak boleh berkerumun dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebenarnya event JPJR ini saya jadinya apa ya, bahagia sekali sih sebenarnya. Tidak ada maksud apa-apa ya dalam pembuatan event ini, memang itu pure untuk memberdayakan masyarakat dan produk-produk rempah. Ternyata apa ya, tiba-tiba terjadi begitu saja gitu, dan kesempatan ini menurut saya peluang juga gitu kan pada saat pandemi ini contohnya. Nah, karena event ini mengusung tema rempah-rempah, berarti kan sebenarnya rempah-rempah ini sangat berfungsi sekali untuk menjaga imunitas tubuh. Ya, daya tahan tubuh kita. Lihat nih, dari produk-produk ini kan, ini sangat bermanfaat sekali sehingga stamina kita, kemudian daya tahan tubuh kita itu bisa sangat baik seperti itu. Makanya minuman-minuman herbal ya seperti ini, seperti yang kita minum nih saat ini nih. Nah, itu sangat berguna sekali ya. Nah, itu sangat cocok dalam kondisi seperti saat ini, pandemi seperti saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yakin Mbak Ataya juga pasti tahu nih, kalau kondisi saat ini kan serba terbatas. Kita tahu bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang dibatasi. Nah, tentunya kan sangat prihatin sekali ya terhadap pelaku seni budaya seperti itu, yang mungkin mereka tuh bisa bisa dapat uang dari hasil manggung dan lain-lain yang dulunya kan bebas nih. Nah, kebetulan pada saat ini melalui event ini semua itu diberdayakan, dan pemerintah daerah juga menyediakan uang pembinaan untuk mereka, sehingga benar-benar anggaran yang dikucurkan untuk event ini itu larinya bukan ke siapa-siapa, larinya semua ke masyarakat Belitung Timur, ke yang punya sanggar, ke anak-anak yang ikut lomba seperti itu. Partisipasinya. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung ini tuh mendukung sekali untuk perekonomian lah, termasuk produk-produk rempah ya. Sekarang kan mungkin kalau penjualan secara langsung itu agak susah. Nah, kita sudah fasilitasi bagaimana produk-produk seperti yang di sini, dan masih banyak lagi ya produk selain di sini gitu, sudah kita kerjasamakan lewat BCA, lewat blibli.com, itu sudah bisa dijual secara online seperti itu, sehingga pangsa pasarnya cuman tidak hanya di dalam Belitung Timur ini, tetapi bisa di luar daerah. Nah, itu juga bisa membelinya, sehingga berbicara pentingnya yaitu tadi, sangat penting sekali. Ini adalah wadah bersama
masyarakat Belitung Timur untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga karya-karya semua yang disuguhkan itu akan semua ditampilkan karena kita ada aplikasi juga nih. Nah itu semua akan ditampilkan dan ditayangkan menjadi satu kesatuan yang utuh seperti itu. Wah, berarti belinya sekarang udah nggak susah-susah lagi ya? Ya, betul. Oke, aku mau nanya lagi. JPJR ini kan katanya sudah berlangsung, maksudnya prosesnya dari tahun 2011. Iya. Nah, dari tahun 2011. Berarti kemarin sudah sempat dilaksanakan selama pandemi itu. Nah, gimana sih proses penerapan protokol kesehatannya di tahun kemarin tuh seperti apa, dan untuk tahun ini koreksinya seperti apa, dan di mana akan melaksanakan event JPJR ini di tahun ini? Ya, kebetulan memang event Jelajah Pesona Jalur Rempah ini kan ini sudah tahun ketiga ya. Tahun 2019 itu dilaksanakan masih kondisi yang normal gitu ya, belum ada pandemi. Nah, untuk tahun 2020 itu ternyata sudah pandemi seperti itu. Nah, cuman memang kita sudah tidak kaget lagi. Memang 2020 itu kita konsepnya jauh-jauh sebelum pandemi itu kita sudah konsep dengan semua tim gitu, bahwa kita akan melaksanakan secara luring dan daring gitu ya, daringnya atau online-nya lewat YouTube streaming gitu ya, lewat official channel YouTube-nya JPJR Belitung Timur. Jadi begitu kita sudah siap, pas kebetulan pandemi ya sudah, itu sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi yang pertama itu memang konsep hybrid ini sudah kita laksanakan dari tahun 2020. Nah, sehingga ini kan meminimalisir penonton nih. Jadi kami sebenarnya tidak menargetkan jumlah pengunjung atau penonton sebanyak-banyaknya, karena kami juga mempersilahkan ya pengunjung atau penonton ini untuk melihat secara langsung lewat YouTube di rumahnya masing-masing. Kalaupun misalnya ada pengunjung yang ingin berkunjung atau penonton seperti itu, nah kami menyiapkan juga tempat. Cuman memang kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas total gedung gitu. Nah, setiap kali kami setiap panitia itu menjaga gitu, melihat gitu kan. Karena kami ada panitia yang khusus menjaga dari mulai masuk sampai keluar, karena kami menyediakan satu pintu masuk, satu pintu keluar. Ketika saat pintu masuk dilihat dari panitia dan tim sudah cukup, sudah full, maka pintu masuknya itu sudah kami tutup. Jadi mohon maaf teman-teman juga sudah tidak bisa melihat atau masuk ke dalam ya, ke dalam ruangan, ke dalam auditorium. Karena kebetulan tahun 2020 itu tempat kita di Auditorium Zahari MZ, Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Nah, pada saat sudah penuh di dalam, nah kita sebenarnya antisipasi juga, kita menyiapkan 2 layar besar di luar gitu, sehingga memang penonton dan pengunjung bisa lihat di luar lapangan, di luar ruangan, di lapangan. Karena kita kan Auditorium Zahari MZ itu ada di dalam ruangan, di luar ruangan seperti itu. Nah, jadi kalau masih mau dalam suasana penyelenggaraan event JPJR, silakan saja pengunjung dan penonton mau lihat di lapangan, karena kita menyediakan dua layar besar itu. Nah, kalau misalnya dirasa di lapangan pun sudah penuh, nanti tim panitia sudah akan menutup juga. Nah, silakan nonton di YouTube di rumah lewat live streaming seperti itu. Jadi sebenarnya itu tuh sudah kita pikirkan dari tahun 2020. Alhamdulillah adaptasi itu juga kita berlakukan untuk tahun 2021. Tentunya kita memikirkan, karena kemarin itu kan banyak pengunjung dan penonton tuh yang ingin masuk. Kita tahu mereka ingin melihat secara langsung gitu, apalagi terkait dengan keluarga, sanak famili dan lain sebagainya gitu. Sehingga tahun ini kita lokasinya di Stadion Olahraga Belitung Timur. Jadi kuotanya lebih besar. Iya, betul. Dengan harapan kita bisa menampung ya setidaknya lebih banyak daripada tahun kemarin seperti itu. Kemudian terus yang paling aman itu di stadion itu kan karena tahun ini kita sudah tidak ada lagi anggaran untuk barikade, untuk memagar semua area gitu, sehingga
Kalau di stadion itu kan lebih aman karena dia semua dalam rangka tertutup seperti itu ya, tertutup tapi dalam konteks terbuka gitu. Sebenarnya stadion itu kan kawasan yang terbuka, tetapi karena dia pintu masuknya juga dijaga gitu. Nah itu sangat komplit sekali sebenarnya. Kita bisa menetapkan pintu masuk, pintu keluar, kemudian pintu untuk bintang tamu, pengisi acara, kemudian ada juga pintu darurat. Nah itu sangat mudah sekali penerapannya di stadion gitu. Kenapa tahun ini kita memiliki menetapkan stadion sebagai lokasi penyelenggaraan JPJR Belitung Timur tahun 2021. Kemudian untuk penonton juga, karena di stadion ini kan sudah ada kursi untuk penonton ya di tribun itu banyak sekali. Nah sehingga bisa menampung lah penonton dan pengunjung dalam jumlah yang lebih banyak daripada tahun kemarin. Tinggal kita nanti kasih jeda satu seat itu untuk penonton, jadi sehingga tetap jaga jarak. Nah kita juga tahun ini lagi on proses ya, kita sudah menggarap aplikasi dan web JPJR Belitung Timur, di mana selain di aplikasi itu menayangkan tentang apa itu event JPJR, maskot, kemudian seninya, karya seninya apa aja, kemudian ada Space of Para juga, kemudian ada jual beli produk rempahnya juga udah bisa langsung di aplikasinya nanti. Kemudian kita juga sudah menetapkan seat tempat duduknya untuk penonton. Jadi harus pesan dulu gitu. Iya betul. Jadi nanti penonton itu akan ada seat setiap yang sudah daftar. Nah daftarnya dia tuh seperti EHC gitu loh. Ya kalau kita naik pesawat gitu kan, yang penting penonton yang ingin masuk itu sudah mengisi form bahwa yang menyatakan bahwa dia tidak demam, dia tidak kondisi dalam flu atau pilek gitu. Nah sehingga itu sangat memudahkan kita gitu. Selain memang kita koordinasi ke tim Satgas Covid Belitung Timur ya, memang ada tenda khusus gitu kan. Dan sebelum masuk itu tentu ada pengecekan suhu juga gitu kan. Wajib ya. Dan kita juga sudah menginformasikan bahwa kawasan penyelenggaraan event ini harus menerapkan 5M tentunya ya, protokol kesehatan itu. Sehingga memang informasi-informasi ini sudah kami persiapkan dengan matang, sehingga nanti untuk penyelenggaraan event ini kita harapkan bahwa sudah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sudah mengeluarkan pedoman dan panduan penyelenggaraan pelaksanaan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan event seperti itu. Oke, berarti makin ketat ya prokesnya. Ya makin ketat. Jadi nanti kalau misalnya aplikasi ini sudah siap, sudah jadi, nanti mohon kepada para penonton ya, para pengunjung yang ingin berkunjung, silakan daftar terlebih dahulu karena nanti akan dikasih kayak e-tiket seperti itu, dan itu ada barcode-nya, dan itu ya akan berbeda satu dengan yang lain seperti itu. Ya kami dari awal nih ingin ngasih tahu gitu, bukan karena kami tidak ingin atau membatasi ya, cuman karena inilah kondisi saat ini, kita harus sama-sama tahu, sama-sama mengerti bahwa kami pun dalam menyelenggarakan event ini tidak menargetkan lagi jumlah pengunjung atau penonton sebanyak-banyaknya. Tetapi yang kami targetkan adalah bahwa event ini bisa mengakomodir semua karya-karya seni, kemudian produk-produk rempah yang terkait dengan jalur rempah ini bisa ditunjukkan di event tersebut gitu kan. Nah, para penonton juga tidak usah berkecil hati kalau misalnya tidak bisa menonton secara langsung. Nanti tinggal nonton aja lewat YouTube. Kalau nonton lewat YouTube pun sebenarnya lebih enak sih menurut saya. Jadi dia bisa lihatnya tuh lebih dekat. Ya, lebih dekat gitu kan. Terus siapa-siapa aja yang ngisi acara itu bisa dengan jelas seperti itu. Berasa tuh kita nonton di seat yang paling depan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan perlu khawatir, jangan khawatir lah bagi nonton. Kalau misalnya sudah tidak cukup lagi, ya silakan nonton di rumah. Ya, nonton di rumah.
Tapi dengan adanya aplikasi itu kan nanti ditanya demam atau tidak, jangan bohong juga. Iya, betul. Karena membahayakan orang lain. Iya, betul. Kan? Betul. Jadi mohon untuk kejujuran dari tiap penonton, nanti pengunjung ya, memang betul-betul mengisi form itu dengan jujur ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada yang bohong ya kan. Kalau kita sakit ya kenapa harus nonton gitu ya? Nontonnya di rumah aja gitu, biar semua lebih aman, terkendali gitu. Iya betul. Karena tadi yang udah dibilang kalau live streaming bisa lihat lebih dekat, lebih jelas juga kan. Oke, di sini aku pengen ngenalin, kita di sini juga dikasih minum. Ini adalah jahe Sepang. Ya betul. Karena kita haus jadi kita minum dulu. Ya enak banget. Jadi kalau misalnya kondisi kan sekarang nih lagi sering hujan gitu kan. Jadi memang minuman-minuman rempah ini selain menghangatkan badan juga menjaga daya tahan tubuh kita ya. Betul. Tentunya stamina kita tetap stabil. Iya, tetap stabil gitu. Makanya yang penting sekarang jaga stamina dan jaga kesehatannya gitu. Jangan lupa olahraga juga. Iya, betul. Ngomong-ngomong, kalian yang nonton jangan lupa YouTube-nya di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga di-share ke orang-orang banyak. Jangan lupa follow Instagram, Twitter, TikToknya ada juga. Jangan lupa ditonton, anak-anak muda pasti suka banget main TikTok ya kan Bang Zul. Terus abis itu ada Facebooknya juga. Untuk Twitter namanya ada di sini dan sosmed-sosmed lainnya. Oke. Untuk kali ini aku punya game buat semua penonton yang lagi nonton. Gamenya adalah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa nama maskot dan tema JPJR Belitung Timur tahun 2021? Nanti yang bisa jawab 5 orang pertama yang bisa jawab akan mendapatkan souvenir langsung dari Jelajah Pesona Jalur Rempah. Oke, terima kasih Bang Zul sudah mau diundang, udah mau ngobrol tentang JPJR kali ini di sini. Dan juga untuk kalian terima kasih udah mau nonton. Nanti akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, akan membahas lebih dalam lagi tentang JPJR. Oke, cukup sekian podcast dari Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur tahun 2021. Kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari ya. Saya Almatea Hasya dan Bang Zulfiandi pamit undur diri. Inspirasi rempah menyatu dalam keragaman. Dah.